are so heartless, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. You got me hoping, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. Every time I fall in the deep, and I can't. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview Yamaha Aerox 155 terbaru 2023 tipe standar warna biru kuning. Jadi motor ini dibanderol di harga 27.425.000 untuk OTR Jakarta. Oke, langsung saja kita bahas seputar fitur, spesifikasi, dan detail tampilannya. Yang pertama kita akan bahas dari bagian batok kepalanya terlebih dahulu. Jadi di bagian batok kepala menggunakan warna full hitam, bahannya plastik kasar ya, dengan tekstur bintik-bintik di bagian permukaannya. Kemudian ada emblem blue core di sini. Kemudian untuk bagian visornya menggunakan warna smoke atau hitam, sama sekali tidak ada balutan stripping, jadi polos ya. Desainnya dia segitiga, lancip di bagian ujungnya, di bagian atasnya desainnya melengkung. Nah, penampakan fullnya seperti ini di bagian batok kepalanya, jadi ukurannya lebar ya. Kemudian di bagian bodi bawahnya untuk dasinya atau dasi depannya, di sini juga menggunakan bahan plastik kasar dengan tekstur yang sama. Jadi bintik-bintik teksturnya. Tidak lupa terdapat logo Yamaha 3D di bagian tengah. Kemudian untuk dudukan plat nomornya tepat berada di bagian ujung bawah dasinya. Bahannya besi. Lanjut ke bagian bodi samping dan bagian bawahnya sini. Nah, di sini menggunakan warna kuning dan kuningnya ini kuning glossy. Jadi Yamaha semakin kesini semakin berani ya menampilkan warna-warna yang tidak ada di kompetitornya. Keren memang Yamaha. Nah, kuning glossy seperti ini. Kemudian ada stripping ya, bertuliskan Aerox menggunakan paduan warna putih. Ada kuning, kemudian ada abu-abu. Backgroundnya warna hitam, kemudian ada beberapa garis-garis putih. Dan ada motif bintik-bintik ya di bagian belakang, bagian tengah, dan bagian depannya. Sedangkan di area sisi sebelah kanan ini polos, sama sekali tidak ada balutan stripping. Lanjut ke bagian pencahayaan. Untuk headlampnya sudah LED dengan desain yang terpisah antara bagian kanan dan kirinya. Jadi seperti mata ya. Total terdapat 4 klaster. Jadi di bagian sebelah kiri ada 2 klaster, di sebelah kanan ada 2 klaster. Di area atasnya sini terdapat DRL yang terputus yang menambah kesannya semakin sporty. Jadi DRL-nya warnanya putih, ada tekstur garis-garis. Ini dia kawan-kawan. Tekstur garis-garis, kemudian di bagian tengahnya ditarik full hingga ke bagian ujung atas sini. Jadi desainnya lancip ya. Kemudian di bagian pemisah headlampnya di sini menggunakan bahan plastik kasar ya, hingga ke bagian samping dan bertekstur juga. Nah, teksturnya seperti sisik, seperti ini. Lanjut ke bagian fairingnya. Di bagian fairingnya di sini dipadukan dengan warna biru glossy. Jadi depannya atau bagian atasnya kuning glossy, sampingnya biru glossy. Nah, seperti ini. Birunya ini mirip dengan yang digunakan di Yamaha R15 ya dan R25. Birunya mirip. Biru glossy, kemudian ada stripping tulisan Yamaha warna putih. Kemudian di area bawahnya lagi di sini ada stripping hitam, ada motif bintik-bintik. Kemudian ada huruf X di sini, paduan warna putih dengan kuning, kemudian ada bintik-bintik hitam juga. Ada garis-garis putih juga. Kemudian untuk bagian depannya full biru ya hingga ke bagian undercoil-nya. Nah, di sini terdapat sen ya. Jadi untuk posisi sennya dia berada di bagian fairingnya masih menggunakan bohlam biasa. Sayang sekali ya. Sennya belum LED kawan-kawan. Nah, di bagian mika sennya ini terdapat motif garis-garis seperti ini yang menambah kesannya semakin sporty. Kemudian di area belakangnya, nah di sini terdapat seperti tumpukan layer ya. Jadi ini seperti menumpuk desainnya menggunakan warna hitam glossy dan polos. Jadi depannya biru, belakangnya hitam. Full glossy kawan-kawan di area fairingnya. Lanjut ke bagian kaki-kaki. Untuk bagian fender depannya menggunakan paduan warna biru di bagian tengah. Birunya juga glossy, polos, sama sekali tidak ada stripping. Kemudian di bagian kuping sampingnya ini dipadukan dengan bahan plastik kasar ya. Teksturnya sama, bintik-bintik seperti ini kawan-kawan. Kemudian untuk bagian belakangnya dia pendek ya. Hanya sebatas ini saja yang menjadi satu dengan kupingnya. Jadi kupingnya ini lanjut ke belakang sini. Nah, untuk bagian suspensi depannya menggunakan shock teleskopik. Nah, di sini juga terdapat cover pelindung seal shock ya. Yang akan melindungi seal shocknya dari pentalan-pentalan batu ataupun kerikil. Jadi seal shocknya tetap aman. Kemudian untuk bagian velgnya di sini menggunakan warna biru. Birunya ini lebih ke doff ya warnanya. Birunya doff. Untuk desainnya dia desain berbentuk V, total ada 6 palang. Untuk ban depannya menggunakan ban IRC sudah tubeless dengan ukuran 110/80, ringnya 14 kawan-kawan.
Kemudian di area pengereman, untuk bagian pengeremannya tentunya sudah disc brake. Namun disc yang digunakan di sini adalah non-wave, jadi tidak terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Di bagian tengah terdapat grid dan sensor kecepatan juga. Kalipernya menggunakan 1 piston saja. Untuk penampakannya dari bagian area depan seperti ini. Untuk bagian headlampnya hingga ke bagian batok kepalanya. Jadi paduannya kuning glossy dengan biru glossy kawan-kawan. Velgnya menggunakan warna biru. Nah ini dia untuk bagian area depannya. Jadi bicara soal desain memang tidak bisa diragukan ya. Yamaha Aerox desainnya memang ganteng dari lahir kalau menurut saya. Oke, sekarang kita naik ya ke bagian kokpit. Jadi di bagian speedometernya ini menggunakan digital ya, full ya. Desainnya dia kotak memanjang seperti ini. Kemudian di bagian kanan terdapat beberapa indikator seperti sein kanan kiri. Kemudian di bagian bawah ada indikator lampu jarak jauh. Kemudian ada engine check juga dan ada logo Yamaha di bagian tengahnya. Dan tentunya sudah terdapat fitur Y Connected. Ini dia, Yamaha Motorcycle Connected yang bisa menghubungkan smartphone kita ke speedometernya. Jadi walaupun ini Aerox standar, sudah tersedia Y Connected. Jadi untuk fitur Y Connected tersedia di semua versi Aerox ya, ada semua. Nah di bagian frame speedometernya ini menggunakan warna hitam glossy ya. Dari bagian bawah ke samping hingga ke bagian atasnya. Sedangkan sisanya untuk batok belakangnya ini menggunakan plastik kasar, teksturnya sama bintik-bintik. Kemudian untuk tombol-tombol di bagian stangnya di sisi sebelah kiri ada tombol menu di bagian depan. Jadi ketika kalian ingin mengatur menu yang ada di bagian speedometernya itu simple ya. Tidak perlu menekan tombol di sini, tapi posisi tombolnya ada di stang sebelah kiri. Nah seperti ini. Kemudian ada lampu jarak jauh, jarak pendek, kemudian ada sein di bagian bawahnya dan ada klakson di paling bawah. Sedangkan di sebelah kanan ada starter, ada hazard, namun belum ada triple S karena ini yang versi standar ya. Tidak lupa juga di bagian handle rem sebelah kiri terdapat tuas pengunci rem modelnya tombol seperti ini. Jadi cukup dipencet, maka remnya akan otomatis terkunci kawan-kawan. Untuk melepasnya cukup kita tarik ke dalam. Nah seperti ini dia akan terlepas sendiri ya untuk bagian kunciannya. Turun lagi ke bagian dashboardnya. Nah di bagian dashboardnya di sini full menggunakan bahan plastik kasar, teksturnya full bintik-bintik semua ya. Jadi untuk plastik kasarnya ini tidak polos, ada tekstur bintik-bintiknya. Di bagian sebelah kiri terdapat rak yang tertutup yang ketika kita buka di dalamnya adalah power charging atau power outlet, namun belum tipe USB. Jadi kita masih butuh beli adaptor tambahan ya buat ngecas smartphone kita. Kemudian di sebelah kanan ada kunci kontak, masih manual, belum smart key atau keyless. Keamanannya hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key, belum ada alarm dan answer back di versi standar. Kemudian ada tombol seat dan fuel yang akan memudahkan kita membuka jok dan membuka tangkinya kawan-kawan. Lanjut ke bagian tangki depan, jadi Aerox ini menggunakan dek punggung ya, posisi tangki di depan dengan kapasitas 5,5 liter ya. Nah di bagian area tangkinya ini juga full plastik kasar ya, full plastik kasar, teksturnya bintik-bintik. Di area tengah sini, di balik fairingnya ini juga menggunakan plastik kasar ya, hingga ke bagian dek tengah sini. Sedangkan untuk bagian step floornya di area bawah atau dek bawahnya ini juga full plastik kasar. Untuk bagian step floornya dia dibalut dengan karet anti slip seperti ini kawan-kawan. Jadi teksturnya kasar ya supaya kaki kita tidak tergelincir atau tidak licin ketika berpijak di step floornya ya. Kemudian terdapat beberapa motif garis-garis juga yang menambah kesannya semakin sporty. Kemudian di area belakang juga ada tekstur gerigi-gerigi seperti ini ya. Nah di area tengah sini, di sini menggunakan warna hitam glossy. Jadi paduannya kuning, biru, di tengah sini hitam glossy. Jadi bodinya full glossy semua ya. Nah di bagian hitamnya ini terdapat balutan stripping. Strippingnya ini besar banget ya, hampir full untuk strippingnya. Jadi ada tulisan Aerox sangat besar, paduan warna kuning. Kemudian ada abu-abu muda, ada hitam juga. Ada motif bintik-bintik di bagian tengah, depan, atas, kemudian belakang. Kemudian ada seperti garis ya seperti ini ya, ditarik dari tengah ke bawah, kemudian tengah ke atas. Garisnya ini putih dipadukan dengan biru. Kemudian ada garis-garis strip-strip seperti ini warna biru ya. Nah di bagian ujungnya terdapat tulisan Liquid Cool VVA, Variable Valve Actuation, salah satu fitur unggulan dari Yamaha Aerox. Kemudian ada strip lagi di bagian atasnya, jadi seperti membentuk huruf X ya. Kemudian di bagian step belakangnya menggunakan modal klik, bahannya aluminium, tidak dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Nah di area bawah sini, di sini menggunakan plastik kasar. Plastik kasar di bagian atas ini juga plastik kasar ya. Teksturnya sama, bintik-bintik. Namun di bagian ujung belakangnya sini, dia teksturnya polos kawan-kawan. Hanya kasar seperti kulit jeruk ya. Hingga ke bagian bawah sini, kemudian bagian fendernya. Untuk bagian fendernya dia seperti ini. Penampakannya jadi lebar ya, menyesuaikan ukuran bodinya. Dan panjang banget kawan-kawan. Jadi fender belakangnya ini panjang banget ya. Lebih dari setengah rodanya.
Kemudian ada mata kucing di bagian ujungnya, teksturnya sama bintik-bintik. Kemudian di bagian dudukan plat nomornya dia di ujung atas. Kemudian ada lampu penerangan plat nomor juga. Nah, untuk sennya menjadi satu dengan fendernya karena menggunakan fender gantung ya. Tapi masih bohlam biasa, sayang sekali untuk bagian sennya. Kemudian untuk bagian stop lampnya sudah LED. Nah, desainnya simple ya. Jadi hanya kotak memanjang seperti telinga Batman kalau saya bilang ya. Jadi di bagian samping-sampingnya lancip, tengahnya melengkung seperti ini. Nah, di area tengah sini menggunakan warna hitam. Kemudian untuk bagian bawahnya sini full plastik kasar hingga ke bagian behelnya. Jadi Yamaha Aerox ini tidak tersedia behel belakang, itulah kenapa Yamaha menyediakan coakan di area kanan kirinya. Ini fungsinya untuk behel ya. Jadi ketika kalian ingin menggeser-geser motor kalian melalui coakan ini ya. Nah, sekarang kita naik ke bagian bodi atasnya. Jadi di bagian sampingnya ini kembali menggunakan warna kuning ya. Jadi tengahnya hitam, belakangnya sini kuning glossy, kemudian ada tulisan Aerox ya. Ada garis-garis kuning, ada bintik-bintik juga depan belakang, tulisan Aerox-nya warna putih. Jadi tulisan Aerox-nya ada dua ya. Di belakang ada kecil, di tengah ada besar. Kemudian di bagian ujung atasnya ini hitam, ada logo Yamaha 3D seperti ini kawan-kawan. Nah, di bagian joknya ukurannya cukup lebar, jadi menyesuaikan ukuran bodinya yang juga gambot. Nah, ini dia untuk penampakan dari joknya. Full hitam, ada jahitan warna putih di bagian sampingnya sini. Jahitannya ke tengah, kemudian ada tulisan Aerox di bagian tengahnya. Nah, ini dia, tulisannya diukir ya kawan-kawan ya. Kemudian terdapat seperti pemisah juga di area tengah sini yang akan memisahkan antara yang di belakang dengan yang di depan. Untuk bagasinya dapat menampung sebanyak 25 liter ya, bisa masuk helm full face dengan ukuran XL sekalipun. Oke, lanjut sekarang kita ke bagian CVT dan cover filter udaranya. Jadi untuk bagian cover CVT-nya ini full menggunakan cover plastik ya di area luarnya. Jadi dibalut dengan plastik, dalamnya dia besi. Kemudian ada tulisan Yamaha, desain belakangnya bulat. Di sini terdapat seperti sirip-sirip atau strip-strip juga yang menambah kesannya semakin terlihat sporty. Kemudian untuk area cover filter udaranya dia panjang ya. Dari bagian depan ditarik ke belakang, desainnya melengkung di bagian atasnya dan polos di sini. Untuk ukuran panjangnya dia melebihi dari CVT-nya. Jadi dia panjang ke belakang, terlihat sangat besar ya. Kemudian untuk area mesinnya, ini dia untuk blok mesinnya penampakannya dari sisi sebelah kiri, jadi sangat terekspos ya. Posisi engine mounting dia masih di bawah, jadi ketika terbentur ke polisi tidur atau masuk lubang tentunya sangat aman karena bisa melindungi ke area mesinnya atau crankcase mesinnya. Nah, lanjut ke bagian kaki-kaki belakang. Jadi untuk suspensi belakangnya menggunakan double shock. Nah, di versi standar ini belum shock tabung ya. Belum shock tabung dan tidak tersedia adjuster kawan-kawan. Jadi suspensinya masih standar banget nih di Aerox versi standar ini. Nah, sayang sekali ya, tampilan sudah sporty, bodinya gambot, sayang sekali pengereman belakang masih tromol. Ini dia kawan-kawan, pengereman belakang belum disc brake, masih tromol. Nah, yang menarik di warna kuning biru ini, velg belakangnya menggunakan warna kuning kawan-kawan. Velgnya kuning, kemudian ban belakangnya 140/70, ringnya 14. Jadi jika kita lihat ya, dari jauh seperti ini velgnya menggunakan paduan dua warna. Depannya biru, belakangnya kuning. Ini menurut saya sangat menarik sih. Jadi di area depan dia biru sampai ke bagian fairingnya, fendernya, velgnya, belakangnya, bodinya kuning, velgnya kuning. Memang Yamaha semakin kesini semakin berani ya menampilkan warna-warna yang menarik untuk produk-produknya. Keren sih, salut buat Yamaha. Oke, sekarang kita lanjut ke sektor mesin. Jadi motor ini menggunakan mesin injeksi 155 cc SOHC ya. Pendinginnya sudah cairan atau radiator. Kapasitas mesin total di 1 liter. Sudah dibekali dengan teknologi VVA atau Variable Valve Actuation kawan-kawan. Nah, cover daripada radiatornya seperti ini. Jadi tampilannya robotik ya, besar. Kemudian ada kisi-kisi di area tengahnya, melintang ke samping. Kemudian di bagian area bawah juga mengcover atau melindungi bagian leheran knalpotnya. Jadi untuk knalpotnya dari bagian leheran hingga ke bagian silencernya ini dibalut dengan cover. Untuk bagian silencernya, cover mufflernya menggunakan plastik kasar juga, teksturnya bintik-bintik di area depan dan belakang. Ada desain lubang di bagian ujungnya. Kemudian knalpotnya ini simple ya tampilannya ya. Jadi tidak ada yang aneh-aneh, tidak ada end cap. Simple, full hitam, desainnya naik ke atas. Jadi tampilannya sangat sporty kawan-kawan. Kemudian di bagian swing armnya di sini juga dicat menggunakan warna hitam doff, jadi tidak gampang kotor ya. Nah, di area tengah ini tidak terdapat hager, namun ada karet penahan lumpur ya yang akan melindungi throttle bodinya dari cipratan-cipratan air atau lumpur ketika hujan kawan-kawan. Nah, untuk penampakan fullnya dari bagian kanan belakang seperti ini ya. Untuk Aerox 155 terbaru 2023 tipe standar warna biru kuning seperti ini ya untuk area belakangnya.
Kemudian area kokpitnya, nah kurang lebih seperti ini. Jadi memang secara desain tidak bisa diragukan, sangat sporty dan menurut saya bisa dibilang ini desainnya terbaik ya di kelasnya. Jika kita bicara soal desain, desainnya anak muda banget ya. Ngabers wajib punya nih Aerox ini. Nah ini dia di bagian belakangnya. Kemudian full dari bagian sampingnya seperti ini kawan-kawan. Nah ini dia. Jadi menurut kalian seperti apa seputar motor ini? Bisa tuliskan di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian ya. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.